Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tabung reaksi akan mempresentasikan hasil proyek pemecahan masalah mengenai desain laboratorium IPA berbentuk 3D dan juga 2D. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anggita Marcila, dengan di belakang 099. Saya Hanela Nur Aini dengan NIM akhir 111. Oke, lalu ada saya, Hanifah Utari, dengan NIM akhir 115. Kemudian saya ada Salman Nuraini Safitri dengan NIM belakang 121. Saya ada Putri Dinda Mulyana dengan NIM belakang 120. Saya Hana Ruwata Tulasi Syakira dengan NIM belakang 137. Saya Warsid Hadi dengan NIM akhir 146. Saya Rizka Arni dengan NIM akhir 142. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai pada presentasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk teman saya persilahkan. Baik, pada hasil observasi di SMP 35 Semarang pada sekolah tersebut ini belum memiliki laboran baru yang bertugas untuk mengelola laboratorium, baik dari kegiatan perencanaan, pengoperasian alat bahan, pemeliharaan, pengelolaan inventaris, hingga membantu kegiatan praktikum yang ada, di mana sebelumnya pada sekolah tersebut ini sudah memiliki laboran, namun sudah dipindah tugaskan di sekolah lain. Sehingga kegiatan praktikum yang ada di sekolah tersebut ini dilakukan di dalam kelas. Oleh karena itu, ruang praktikum yang ada di SMP Negeri 35 Semarang ini belum tertata dengan rapi. Nah, pada kegiatan ini kelompok kami melakukan desain 2 dimensi dengan menggunakan Google Docs, dan 3 dimensi ini menggunakan SketchUp. Oke, baik. Saya lanjutkan. Di sini terdapat desain dua dimensi sebelum, di mana pada desain 2 dimensi sebelum terdapat satu lemari, 36 kursi, dan 6 meja. Di mana lemari tersebut digunakan untuk menyimpan peralatan laboratorium seperti tabung reaksi, pipet, dan lain-lain. Sehingga alat-alat secara terorganisir. Ini memudahkan akses dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari peralatan. Kemudian, lemari di laboratorium ini memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan, efisiensi, dan organisasi ruang kerja laboratorium. Penggunaan lemari yang tepat membantu melindungi bahan dan peralatan dari kerusakan dan mengurangi resiko dari kecelakaan barang-barangnya rusak. Kemudian, terdapat meja dan kursi, di mana meja dan kursi di laboratorium ini merupakan komponen penting yang mendukung efisiensi, keamanan, dan kenyamanan selama kerja. Kemudian meja ini di mana meja itu menyediakan permukaan kerja yang stabil dan ruang penyimpanan. Sementara kursi yang mendukung postur tubuh yang baik dan mobilitas. Kombinasi dari kedua elemen ini memastikan bahwa peneliti dapat bekerja dengan efektif dan dalam lingkungan laboratorium. Baik, selanjutnya yaitu desain 2D yang setelah ada perubahan, yaitu yang pertama ada kursinya berjumlah 48 kursi dengan 6 meja. Di setiap mejanya terdapat 2 wastafel. Kemudian untuk bagian depan itu terdapat meja guru yang berwarna abu-abu, terus yang biru merupakan proyektor dan yang hitam merupakan papan tulis. Untuk yang warna pink merupakan tempat sampah dan abu-abu di belakang merupakan
loker praktikan dengan kotak di sebelahnya warna merah merupakan tempat sampah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dan saya mencoba akan menjelaskan desain dua dimensi dari ruangan bahwasanya telah dijelaskan permasalahannya tadi oleh Hanila bahwa ruangan praktikum atau ruangan lab ini sangat sempit dan digunakan sebagai ruang serbaguna sehingga baik persiapan dan praktikum dilakukan di kelas masing-masing. Maka dari itu kami mencoba mendesain lab seperti pada gambar ini yang ruangan persiapannya digabungkan dengan ruangan alat dan bahan untuk meminimalisir space ruangan. Pada bagian ruangan persiapan ini ada lemari, 4 lemari yang terdiri untuk 2 lemari bahan dan 2 lemari alat. Lemari 1 dan lemari 2 dapat digunakan sebagai bahan kimia. Pada ruang lemari 1 digunakan bahan kimia padat dan lemari 3 dapat digunakan sebagai bahan kimia cair. Sedangkan pada lemari 4 dan lemari 3 dapat digunakan sebagai alat praktikum kimia seperti gelas, kaca, tabung reaksi, dan sebagainya. Dan lemari 3 dapat digunakan sebagai alat praktikum biologi fisika seperti pada mikroskop dan penyangga dan sebagainya. Disiapkan juga meja untuk meletakkan alat dan bahan. Terus alat dan ruangan persiapan ini berseberangan dengan ruang administrasi. Ruang administrasi dilalui terlebih dahulu oleh peserta didik sehingga peserta didik bisa lanjut ke ruang persiapan. Sekian pembahasan dari saya, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ruang administrasi. Pada gambar itu di situ ada meja 1, meja 2, dan ada lemari. Nah, ruang administrasi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam laboratorium. Yang pertama ada pengelolaan data dan dokumentasi. Yang kedua sebagai pengelolaan lab. Yang ketiga ada pengaturan persediaan dan inventaris. Yang keempat ada pemantauan kepatuhan dan keselamatan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan proyek. Yang keenam, koordinasi dan komunikasi antara lab, manajemen, ataupun pihak sekolah. Yang selanjutnya sebagai pengelolaan anggaran. Dan yang terakhir sebagai administrasi umum. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya, untuk desain 3 dimensi, di sini kelompok kami menggunakan aplikasi yang bernama SketchUp. Pada bagian ruang praktikum, pada bagian tengah ini, kami mendesain dengan meja praktikum terdapat wastafel di setiap meja. Karena di sini kelompok kami berpendapat bahwa dengan adanya wastafel di tengah seperti ini, supaya mengurangi seperti ketika siswa melakukan praktikum terkena bahan kimia seperti itu, siswa bisa cepat-cepat untuk menggunakan air supaya cepat-cepat dibersihkan. Kemudian untuk menghindari adanya antrian saat membersihkan alat-alat saat di lab, kemudian untuk meningkatkan higienitas pada alat yang digunakan. Oke, kemudian pada bagian belakang sini terdapat loker praktikan. Loker praktikan ini kita
kelompok kami desain di belakang karena supaya tidak mengganggu ketika praktikum di lab. Dan fungsi plocker ini untuk menyimpan praktikan sehingga barang-barangnya tidak berkumpul di meja praktikan supaya tidak memenuhi meja seperti itu. Kemudian pada bagian samping locker ini ada tempat sampah. Di sini ada 3 jenis untuk tempat sampah, ya, yang organik, non-organik seperti itu. Kemudian di sini ada pintu masuk dan pintu keluar. Ini kelompok kami desain beda, yaitu pintu masuk dan pintu keluarnya supaya tidak terjadi kemacetan, supaya waktu masuk dan keluarnya dari lab posisinya. Jadi yang depan ini terdapat papan tulis dan di sini kayak ketika guru menjelaskan proses sebelum dilaksanakannya praktikum, jadi semua siswanya bisa menghadap ke depan dengan jelas. Kemudian di samping papan tulis ini terdapat kotak P3K supaya untuk keselamatan dalam lab seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dapat ruang administrasi. Untuk ruang administrasi sendiri tidak jauh berbeda dari ruang persiapannya tadi. Di sana terdapat 2 jendela dan juga tempat penyimpanan alat bahan dan meja sebagai tempat administrasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi dari ruang administrasi itu sebagai tempat pengolahan data dan dokumentasi. Nantinya di sini akan terdapat tempat untuk mencatat data-data yang keluar dan juga masuk yang digunakan oleh praktikan. Nanti di dalam sini juga sebagai ruang laboran untuk mengelola laporan administrasinya, seperti pengelolaan inventaris bahan kimia, peralatan, perlengkapan laboratorium, pemesanan kebutuhan alat dan bahan laboratorium, dan juga seperti pengelolaan anggaran. Pada ruangan administrasi ini seharusnya juga terdapat komputer dan juga buku untuk mencatat administrasi laboratorium. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai desain laboratorium 2D dan juga 3D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.